Pantai pasir putih yang memanjang sepanjang garis pantai adalah surga tersembunyi yang menanti untuk dijelajah. Dengan ombak yang tenang, ini adalah tempat yang sempurna untuk bersantai dan menikmati keindahan laut yang jernih. Di sepanjang garis pantai yang berkelok-kelok, pantai pasir putih membentang begitu luas dan bersih. Seperti kanvas yang belum terjamah. Airnya yang jernih dan tenang menciptakan harmoni sempurna dengan demburan ombak yang lembut. Selamat datang di Kodi, sebuah permata tersembunyi di Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur. Kodi adalah sebuah tempat yang menawarkan pemandangan dan keindahan alam yang menakjubkan. Namun, dalam keindahan ini, masyarakat Kodi menghadapi tantangan yang nyata. Kekeringan yang melanda mengancam sumber daya air, mengharuskan masyarakat untuk bertahan hidup dengan penuh kreativitas. Kurangnya pendidikan terlihat dari tingkat kriminalitas yang tinggi dan menjadi masalah yang selalu sulit untuk dihilangkan. Bayangan keamanan yang rapat menciptakan ketegangan di setiap langkah. Masyarakat yang gigih mencari perlindungan dan keadilan di dalam doa, mereka memohon agar damai sejahtera dapat kembali menyinari jalan mereka. Dalam suka dan duka, masyarakat Kodi memandang langit biru yang menaungi mereka sebagai sumber harapan kehidupan. Di tengah kehidupan yang penuh tantangan, doa dan kebersamaan menjadi tiang kokoh yang mendukung kehidupan mereka sehari-hari. Shalom, saya Yohanes Lalo. Saya adalah hamba Tuhan yang melayani di salah satu gereja Kristen Indonesia GKSI yang ada di wilayah Kecamatan Kodi. Puji Tuhan, saya melayani dari tahun 2008 dan kemudian saya merintis sebuah gereja yang ada di wilayah Kodi. Dan kemudian saya ditugaskan juga di salah satu gereja yang sekarang ya, saya pimpin. Saya secara pribadi, pekerjaan sehari-hari adalah pelayan Tuhan. Dan kemudian saya bertempat tinggal di kota Kabupaten Sumba Barat Daya ini, di sekitar wilayah kampung tempat saya tinggal ini adalah mayoritas Katolik dan hanya beberapa saja yang agama Kristen. Dan kami di sini toleransinya sangat tinggi dan memang pada umumnya Sumba itu yang paling menonjol adalah budayanya. Jadi kalau budaya Sumba itu saling menghargai, menghormati sekalipun ada masalah dan pertikaian atau
ada kerusuhan, itu tidak lama cepat selesai. Jadi masalah kekeluargaan sangat tinggi di Sumbar. Dan kegiatan sehari-hari saya beternak babi, ayam, dan berkebun juga untuk bisa mendukung pelayanan. Dan kemudian hal-hal yang lain saya juga membantu untuk mengajar. Saya honor di salah satu sekolah juga. Dan harapan saya sebagai gembala di salah satu gereja, mohon dukungan doa buat kami, khususnya di wilayah Kudi yang masih terlalu minim dan rendah sekali SDM-nya, supaya Tuhan boleh memakai setiap siapa saja, baik misionaris atau hamba Tuhan yang punya hati mau melayani, boleh mengambil bagian dalam pelayanan, terutama dalam pemberitaan Injil, supaya kalau kami punya misi itu, visi misi kami itu menjangkau yang tak terjangkau, melayani yang tidak terlayani, menolong yang tidak tertolong. Itu visi misi kami. Sehingga Gereja Kristen Setia Indonesia khusus GKSI itu jarang yang ada di kota, mungkin satu-satu yang ada di kota. Semuanya ada di pelosok, ada di desa. Di tengah-tengah hamparan alam yang menakjubkan, masyarakat Kodi menjalani kehidupan mereka dengan keyakinan yang mendalam. Mereka menandai sejarah mereka dengan doa, kasih, dan pengabdian kepada Tuhan. Bagi mereka, iman Kristen adalah pilar kehidupan, membimbing setiap langkah mereka dalam perjalanan kehidupan. Dalam setiap sudut desa, gereja-gereja menjadi tempat suci di mana masyarakat berkumpul untuk beribadah, bersyukur, dan menguatkan iman. Gereja bukan hanya sekedar bangunan, melainkan tempat di mana jiwa-jiwa bersatu dalam lagu pujian dan doa yang tulus. Kita mendengarkan suara mereka yang merindukan gereja yang layak. Mereka yang mungkin harus berkumpul di ruang sempit dan atapnya bocor ketika hujan turun. Mereka yang ingin memberikan yang terbaik dalam ibadah, namun terbatas oleh fasilitas. Di sini pada umumnya wilayah Kudi ini awal-awalnya itu karena kekurangan air, dan kemudian memang mata pencarian jemaat di sini sangat minim, dan memang kalau seluruh Sumba salah satu daerah termiskin itu Kudi, ya Sumba. Jadi di sini banyak hamba Tuhan yang ada di tempat ini, tapi banyak juga yang kabur, mungkin tidak bertahan, dan berbagai macam kondisi yang membuat mereka tidak bertahan. Tapi puji Tuhan, sampai hari ini masih ada beberapa hamba Tuhan yang boleh membantu di tempat ini, sehingga jemaat ini ya sudah semakin bertumbuh secara rohani. Dan kemudian wilayah
Kodi ini mereka penyembah berhala, yaitu Marapu. Marapu itu adalah menyembah para leluhur, arwah-arwah roh nenek moyang, arwah orang mati. Tetapi puji Tuhan, dengan berjalannya waktu, penginjilan, doa dan ibadah, orang-orang sekitar sini banyak yang percaya Tuhan, banyak yang memberikan diri dibaptis, bahkan sudah banyak masuk gereja. Nama saya Domingus Mete, tempat tinggal di Sumba Barat Daya, Kecamatan Kodi, Desa Onggol, Kampung Kondo. Kegiatan keseharian saya bertani. Sejak dari awal, dari tahun 40-an, gereja GKS sudah ada, tapi itu pun tidak lama tumbang. Dan pada saat penginjilan di tahun 2008, di tanggal 13 Juli kemarin, maka kami itu dikunjungi ada beberapa klasis dari utusan dari GKS untuk mengunjungi dalam hal penginjilan. Disitulah kami tersentuh bahwa kami merasakan bahwa benar-benar Tuhan itu ada. Dan disitulah kami mengambil sebuah komitmen dan bersepakat dengan keluarga. Kami akan membentuk gereja, tetapi itu pun kami memanfaatkan balai-balai. Kami beribadah di balai-balai selama 2 bulan. Dan yang berkomitmen hanya 4 kakak. 4 kakak dengan jumlah jiwa itu 15 orang. Kami bersekutu selama 2 bulan di balai-balai. Dan akhirnya orang tua saya mengambil sebuah kesimpulan. Tidak baik kalau kita beribadah di rumah orang atau di balai-balai. Dan akhirnya bapak saya mengambil sebuah kesimpulan, mengambil sebuah rumah tempat tinggal, membagi ukuran rumah itu 6 kali 8, yang 3 kali 8 itu untuk ruangan ibadah, dan 3 kali 8 itu untuk rumah tempat tinggal. Sejak gereja ini belum dibangun, dan inilah posisi gereja kami, yang seperti ini secara manusia tidak layak untuk di ini tempat ibadah, tetapi syukur kami berterima kasih kepada Tuhan yang walaupun gedungnya seperti ini, kami tetap semangat dan tetap berjuang. Meskipun tampak sederhana, ini adalah tempat suci bagi masyarakat. Mereka datang ke tempat ini menyatu dalam doa, pujian, dan penyembahan iman yang tulus. Dengan atap yang bocor dan dinding yang rapuh, mereka tetap setia dalam ibadahnya. Ini adalah bukti keteguhan dan keberanian, di mana masyarakat menyatakan bahwa kehadiran Tuhan tak terbatas oleh fisik bangunan, melainkan oleh kebersamaan dan keyakinan yang mereka bawa di dalam hati. Awalnya berdiri gereja ini adalah hasil misi penginjilan daripada beberapa hamba Tuhan, dan kemudian kampung ini dulu dilakukan kebaktian kebangunan rohani dan banyak orang bertobat sehingga gereja ini didirikan. Tapi pada waktu itu gereja masih beribadah di tempat jemaat, rumah jemaat. Jadi beberapa tahun kemudian dibangunlah gereja semi permanen yang seperti pondok ini, gedek. Tetapi hasil pergumulan jemaat menginginkan adanya gedung gereja yang layak dan nyaman untuk beribadah. Hasil pergumulan doa jemaat, maka terjawablah doa jemaat. Tuhan mengutus hambanya Ibu Jessica mengunjung
di tempat ini, dan Ibu Jessica membantu jemaat lewat ada sumur bor. Kemudian puji Tuhan jemaat sudah menikmati air bersih. Dulu jemaat susah sekali untuk menikmati air bersih, tetapi pada saat ini jemaat sudah tidak lagi kewalahan air, sudah menikmati air bersih. Terima kasih. Dan setelah air sudah jadi, Ibu Jessica juga membantu buat jemaat sebuah gedung gereja ini. Jadi akhirnya jemaat sangat senang, sangat bergembira, sangat berbahagia atas dukungan dan bantuan Ibu Jessica, sehingga pada hari ini jemaat boleh memiliki sebuah gedung ini yang sah diserahkan oleh Ibu Jessica. Menyadari keberadaan gubuk sederhana yang digunakan sebagai tempat ibadah, Ibu Jessica Herliani Tanu Sudibyo, seorang yang peka terhadap kebutuhan masyarakat, memahami bahwa masyarakat ini membutuhkan lebih dari sekedar bangunan fisik. Mereka membutuhkan tempat yang aman, nyaman, dan memadai untuk merayakan iman mereka. Mengutus seorang yang berdedikasi, Ibu Jessica memilih Bapak Ridwan Meno untuk memimpin proyek pembangunan gereja. Pak Ridwan dikenal sebagai sosok yang memiliki keahlian dan juga hati yang penuh kasih. Tugasnya bukan sekedar membangun dinding dan atap, tetapi menciptakan tempat yang memancarkan damai dan kasih. Saya Ridwan Meno, saya dari Perkantas. Saat ini saya sedang terlibat dalam sebuah pelayanan, namanya pelayanan misi Kodi. Saya diutus oleh Kak Jessica Tanu Sudibyo untuk terlibat dalam pelayanan ini. Tanggal 25 November 2020, saya kemudian diperkenalkan dengan Kak Jessica melalui pertemuan Zoom, dan juga diperkenalkan dengan Dr. Hedwin dan teman-teman yang lainnya. Dan tanggal 18 Desember saya kemudian diberangkatkan ke Pulau Sumba, dan itu merupakan kali pertama saya berada di Pulau Sumba. Sejak sampai di sana, memang beliau juga kan baru pertama kali datang di Sumba. Karena memang kalau di NTT itu Sumba itu banyak orang yang agak takut-takut datang di Sumba karena orangnya seram. Apalagi wilayah Kudi itu seluruh NTT itu wilayah Kudi itu tingkat kejahatan paling tinggi ada di Kudi, katanya begitu. Tapi setelah beliau ada di sana, memang kendala awalnya ada, mulai dari gali sumur bor, kemudian setelah gali sumur ada air juga, ada orang yang berebutan air, terus keran airnya rusak. Awal mula peletakan batu pertama itu sebenarnya tidak berjalan dengan mulus. Ada beberapa tantangan yang kami hadapi. Salah satunya itu adalah dari warga sekitar. Mereka tidak mau kalau orang luar yang datang dan kemudian mengerjakan pembangunan gedung itu. Mereka mau mereka sendiri yang mengerjakan. Dan mereka bersikeras, mereka mengancam kami bahwa gereja ini akan digagalkan pembangunannya jikalau bukan mereka yang mengerjakan. Kami melakukan pendekatan mediasi dengan mereka, ajak Pak Pendeta, dan kemudian berbicara dengan mereka. Kami bersepakat bahwa bukan mereka yang mengerjakan sepenuhnya, tetapi ada beberapa bagian di mana mereka juga dilibatkan. Kadangkali saya harus berbenturan ide, berbenturan pendapat dengan tukang-tukang yang ada, baik dari segi gambar yang ada maupun dari
spek pengerjaan yang mereka lakukan di lapangan. Itu juga menjadi sebuah tantangan tersendiri bagi saya ketika saya mau menegur mereka, karena di satu sisi saya muda dan mereka statusnya adalah orang tua. Respon dari pihak jemaat dan juga pendeta ketika mereka mendengar bahwa gereja ini akan dibangun, program rumah terang itu akan dibangun, itu mereka sangat senang, bersyukur mendengar kabar baik itu, karena mereka sudah lama bergumul, mereka sudah lama mendoakan untuk mendapatkan sebuah gedung yang layak. Sebelumnya mereka bergereja di sebuah gedung yang sudah rusak, tidak berdinding utuh, dan biasanya kalau musim hujan itu biasanya itu banjir. Jadi mereka juga tidak bergereja dengan nyaman. Saya bisa banyak belajar, berinteraksi dengan jemaat, melihat bagaimana keseriusan mereka merespon pembangunan ini, bagaimana keterlibatan mereka. Itu ada antusias juga dari mereka untuk membantu pembangunan ini. Harapan saya adalah bahwa gedung gereja itu bisa terawat dengan baik dan bisa bermanfaat bagi jemaat. Melalui gereja itu mereka bisa lebih didekatkan lagi dengan Tuhan. Mereka bisa lebih sadar lah bahwa sebenarnya hubungan mereka dengan Tuhan itulah yang terpenting. Jadi bukan gerejanya. Pembangunan ini berlangsung hampir setahun lebih. Itu dimulai tanggal 5 Oktober 2022 dan berakhir tanggal 29 Oktober 2023. Pada hari ini kami sangat bersyukur gedung gereja ini sudah diresmikan oleh tim Ibu Jessica. Peresmian pada hari ini sah diberi nama oleh Ibu Jessica Rumah Nggohok. Kalau bahasa Indonesianya itu rumah terang. Jadi hari ini resmi menjadi GKSI Rumah Nggohok diresmikan oleh Ibu Jessica. Kami sangat berterima kasih diberikan sebuah gedung yang sangat megah ini. Nama saya Asri, saya kelas 6. Saya tinggal di Desa Onggol. Kegiatan saya sehari-hari membantu mama, membantu sekolah, belajar. Saya lebih nyaman beribadah di tempat baru, dengan bangunan yang baru, dengan penuh sukacita. Nama saya Pendeta Masri Sosipater Foek. Saya adalah perwakilan Sinode Gereja Kristen di Indonesia untuk wilayah Sumba. Hari ini kami sangat bersyukur karena telah diresmikan gedung gereja yang telah dibantu oleh Ibu Jessica. Dari Sinode sangat bersyukur dan memberikan apresiasi untuk Ibu Jessica yang telah memberikan berkorban untuk pekerjaan Tuhan melalui pembangunan gedung gereja di tempat ini. Kiranya dengan hadirnya gedung gereja di tempat ini akan membuat jemaat semakin rajin untuk beribadah dan semakin diberkati oleh Tuhan. Sekali lagi dari Sinode kami sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk Ibu Jessica dan tim, bahkan keluarga. Kami berdoa kiranya Tuhan Yesus
terus memberkati Ibu Jessica di dalam pelayanan dan di dalam keluarga. Tuhan Yesus memberkati. Akhirnya, dalam perjalanan yang penuh tantangan, berdirilah bangunan gereja Ummah Gohok yang berada di Kodi, Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur. Namun, mari kita selalu mengingatkan bahwa kehidupan gereja sejati bukanlah bangunan yang megah, tetapi cinta dan dedikasi umatnya yang mengalir di setiap sudut ruangan. Maka tetaplah setia dalam doa, pengharapan, dan tindakan kasih di antara kita. Semoga semangat para jemaat tetaplah bersinar dan Tuhan memberkati perjalanan hidup kita semua.